Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa sekalian bersama saya Berli Paripurna Kamil. Pada kesempatan ini kita melanjutkan seri Machine Learning di mana topik hari ini itu adalah K-nearest neighbors atau disingkat KNN. Ini adalah bagian pertama dari dua bagian seri KNN. Baik, kita mulai dengan memahami apa yang disebut dengan algoritma KNN. Jadi KNN itu adalah salah satu algoritma machine learning yang jenisnya adalah supervised learning, di mana hasil dari data baru itu diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Jadi di sini ada istilah tetangga, cocok dengan nama algoritmanya yaitu K-nearest neighbors, tetangga terdekat. K ini menunjukkan jumlah tetangga yang akan kita gunakan untuk melakukan voting, untuk menentukan data baru itu masuk ke dalam kelas yang mana. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru atau data baru berdasarkan atribut-atributnya yang dikumpulkan dalam sebuah kelompok data yang disebut sebagai data training atau data latih. Algoritma KNN itu menggunakan klasifikasi jenis neighborhood sebagai nilai prediksi dari nilai data atau instance yang baru. Mari kita tinjau tentang kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini. Kelebihannya, KNN itu adalah algoritma yang dipandang sederhana, perhitungannya sederhana, dan mudah diterapkan. Sehingga algoritma KNN itu sangat populer digunakan di banyak aplikasi. Kemudian KNN itu unggul, kuat untuk data pelatihan yang mengandung banyak gangguan atau noise, sehingga dia bisa dikatakan kebal terhadap noise. Kemudian KNN itu juga dipandang efektif jika data pelatihannya itu jumlahnya banyak, dan algoritma KNN itu serbaguna karena dapat digunakan tidak hanya untuk klasifikasi tapi juga dapat digunakan untuk regresi dan untuk mode pencarian. Tentu saja ada beberapa kekurangan yang merupakan isu utama dari KNN ini. Yang pertama adalah menentukan jumlah tetangga yang efektif untuk melakukan voting itu terkadang tidak mudah, rumit, dan dilematis. Oleh karena itu perlu pemahaman yang mendalam tentang data, ya, tentang karakteristik data sebelum kita dapat menentukan jumlah K yang paling efektif. Kemudian selanjutnya adalah biaya komputasi yang tinggi karena KNN itu mengharuskan menghitung jarak antara data baru dengan semua data yang ada dalam kelompok data training. Jika data trainingnya jumlahnya banyak, maka tentu saja jumlah perhitungan akan semakin banyak. Sehingga dikatakan jika jumlah datanya banyak, maka biaya komputasi algoritma KNN itu akan semakin tinggi. Dan algoritma ini juga isu utamanya adalah akan semakin melambat responnya jika jumlah prediktor atau jumlah variabel independennya itu semakin banyak. Baik, sekarang kita coba melihat sebuah contoh kasus supaya mudah kita mendapatkan insight dari sebenarnya apa yang dilakukan oleh KNN untuk melakukan klasifikasi sebuah data baru. Jadi misalkan di sini kita mempunyai sebuah rumah, katakanlah itu namanya rumah X yang berada tepat di tengah perbatasan antara kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Sehingga pemerintah kota atau pemerintah provinsi itu menemui kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut dimasukkan ke dalam kelompok wilayah kota Jogja atau Kabupaten Sleman. Nah, di sini berarti kita berhadapan dengan kasus binary. Ya, jadi ada dua kategori dalam kasus ini atau binary, yaitu kelompok wilayah kota dan kelompok wilayah kabupaten. Kita bisa mengkategorikan rumah X, ya, itu apakah masuk ke dalam kelompok kota atau kelompok kabupaten dengan menggunakan algoritma KNN, yaitu dengan melibatkan jarak antara rumah X, ya, dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya, atau rumah-rumah yang di sekitarnya kita sebut sebagai tetangga. Ya. Baik, bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Nah, kita di sini harus paham bagaimana KNN itu bekerja. Pertama, kita harus menentukan jumlah tetangga yang akan kita perhitungkan, yang akan kita libatkan dalam menentukan voting apakah rumah X itu masuk ke dalam kelompok wilayah kota atau masuk dalam kelompok wilayah kabupaten. Nah, jumlah tetangga itu kita simbolkan dengan K.
Jadi misal kita akan tentukan jumlah tetangga yang akan kita libatkan untuk voting itu adalah 3. Maka di sini harga K kita beri 3. Ya. Ini adalah tahap pertama menentukan jumlah K yang akan kita pakai. Yang kedua itu adalah dengan menghitung jarak setiap tetangga rumah tersebut ya, ke rumah X. Kemudian kita urutkan hasilnya berdasarkan jarak, mulai dari yang terkecil, yang jaraknya paling dekat, ke jarak yang paling jauh. Kemudian tahapan yang ketiga adalah kita ambil 3 tetangga tadi itu yang paling dekat, lalu kita lihat kategori dari masing-masing tetangga tersebut. Jika lebih banyak yang masuk ke dalam tetangga tersebut masuk dalam wilayah kota, maka tentu saja si rumah X itu akan kita masukkan ke dalam wilayah kota. Sedangkan kalau dari 3 tetangga tersebut votingnya lebih banyak yang berada di kabupaten, maka tentu saja si rumah X itu akan kita kelompokkan ke dalam kelas atau kelompok kabupaten. Nah, tentu saja akan ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah dari 3 tetangga tersebut ada 2 rumah yang masuk wilayah kota, maka X dimasukkan ke dalam wilayah kota kesimpulannya. Kemungkinan kedua adalah dari 3 tetangga tersebut ada 2 rumah yang masuk dalam kategori wilayah Kabupaten Sleman, maka X itu akhirnya akan dikategorikan ke dalam wilayah Kabupaten Sleman. Baik, nah di sini bagaimana kita secara ilmiah menentukan nilai K? Jadi dalam menentukan nilai K, bila jumlah kategorinya itu genap, maka kita sebaiknya gunakan nilai K yang ganjil. Jadi untuk kasus kita tadi itu jumlah kategorinya genap karena ada 2, yaitu wilayah kota dan wilayah kabupaten. Maka kita pilih K-nya itu adalah ganjil. Tadi kita pilih angka 3 itu ganjil. Atau bisa juga kita pilih 5 atau kita pilih 7 dan seterusnya. Yang penting ganjil. Dan sebaliknya, jika jumlah kategorinya ganjil, maka sebaiknya kita gunakan nilai K yang genap. Jadi di sini ada aturan yang bisa kita pakai sebagai pedoman. Kalau kategorinya genap, maka nilai K-nya ganjil. Kalau kategorinya jumlahnya ganjil, maka kita gunakan nilai K genap. Kenapa demikian? Karena jika tidak kita ikuti aturan ini, maka ada kemungkinan kita tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti. Misal, kategorinya hanya ada 2, tapi kita juga gunakan nilai K-nya 2. Jadi voting itu bisa berakhir satu memilih kategori pertama dan satu lagi memilih kategori yang kedua. Jadi tidak ada yang dominan di situ, tidak ada yang menang. Maka oleh karena itu kita lebih baik menggunakan aturan ini untuk memastikan bahwa nanti hasil votingnya itu ada yang menang. Demikian para mahasiswa sekalian bagian pertama dari K nearest neighbors. Kita bertemu lagi pada bagian kedua. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.